Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MATech. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah tablet terbaru dari brand yang sebenarnya itu udah lama. Cuma baru memproduksi sebuah perangkat mobile ya, baru sekarang ini, yaitu sebuah tablet. Dan brandnya itu Oase. Biasanya brand itu sering memproduksi sebuah aksesoris untuk gadget ya. Dan kata penjualnya ini tablet dari Oppo, tapi kalau dipikir-pikir ya masih masuk akal sih. Karena Oase ini masih satu grup dengan Oppo, dan untuk harga dari tablet Oase Wapad ini sekitar 1,2 jutaan. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan begini dia untuk penampakan box dari Oase Wapad. Di sini ada gambar dari tabletnya. Kemudian di sini ada beberapa poin selling seperti Wi-Fi 2,4, terus Full HD 1080p. Ini maksudnya resolusi layar apa perekaman video? Nanti kita lihat. Terus di sini 32 GB ini ROM-nya. Android 10 Go Edition, bisnis dan studi untuk belajar. Jadi kalau dilihat dari sini ini memang diperuntukkan untuk belajar ya. Terus kalau kita balik di bagian belakang, nah ini tagline-nya Creative Smart Easy Life. Dan di sini ada keterangan spesifikasi seperti model ELP1, terus operating system Android 10, screen size 8 inch IPS LED. Ini mungkin maksudnya LCD ya. 800 x 1280. Berarti ini nggak ada Full HD. Terus ini maksudnya apa? Kalau Full HD kan 1080. Terus prosesor quad-core Cortex A7 1,3 GHz, memory size RAM 2 GB, ROM 32 GB, kamera belakang 5 MP, depan 2 MP, GPS, Wi-Fi, baterai 4000 mAh, terus connection Wi-Fi dan Bluetooth. Di sini nggak ada 4G LTE atau dual SIM atau gimana? Ya mungkin ini nggak support dengan kartu SIM, karena kalau kita cari di sini nggak ada seri IMEI-nya ya. Diimpor oleh PT Oase Teknologi Asia, made in China. Oke, langsung kita buka aja. Ya, ini untuk boxnya sih kualitasnya bagus ya, cuma sedikit penyok karena salah saya sendiri, ini sempat jatuh. Oke, kita buka. Taruh sini aja. Gini dia di dalam boxnya. Yang pertama pastinya ada si tabletnya. Ya, pasti dong. Beli tablet ya dapatnya juga tablet. Oke, kita kesampingkan dulu. Terus di sini ada sebuah kertas apaan ini? Terus ada buku panduan. Oke. Kemudian ada kepala charger yang di sini punya output. Outputnya itu 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Dan ini yang terakhir. Ada kabel USB. Dan tipenya di sini masih micro USB ya, belum Type C. Oke, itu aja sih. Ini nggak ada lagi ya. Coba kita, oh ternyata udah nggak ada lagi. Oke, kita kesampingkan dulu. Dan kita lihat di tabletnya. Oke, di sini nggak ada sesuatu yang menempel. Ini dapat screen protector apa enggak ya? Oh ternyata di sini nggak dapat screen protector. Ya. Untuk desainnya, ini untuk finishingnya saya akui bagus sih, rapi banget. Untuk back covernya ini bahannya ini dari metal ya, bukan dari plastik. Bisa kita lihat di sini. Ada seperti chrome. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol volume rocker. Nah, di sini ada lubang stick kecil. Biasanya kalau di tablet itu adalah sebuah tombol reset. Tapi harus ditusuk pakai jarum ya. Oke, lanjut di sisi atas lubang jack audio 3,5 mm, port micro USB dan slot untuk micro SD. Di sisi kiri ini kosong. Di sisi bawah lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada tulisan Wapad. Oke, Oase. Kamera yang nggak ada LED flash, dan di bagian depan ini layarnya 8 inch. Ada kamera depan, ini nggak ada lubang untuk kipis ya. Ya wajar sih kalau tablet, masa mau telepon segede ini ditempelin ke telinga. Biasanya langsung dari speakernya ini. Dan memang di sini nggak ada
SIM-nya ya, hanya WiFi. Oke, langsung kita nyalakan aja. Oase powered by Android Go Edition. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan ini dia tampilan home screen dari Oase OaPad. Nah, untuk kualitas layar ini udah lumayan bagus sih untuk ukuran tablet 1 jutaan ya. Lumayan terlihat tajam. Tapi di sini tuh masih kelihatan ada sedikit ruang ya, ada jarak antara touchscreen dan juga layar. Tuh kelihatan ada ruang hitam. Oke, untuk UI ini pakai tadi Android Go 10 Edition dan di sini memang bersih banget, gak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Asli ini bersih banget. Oke, kita cek di setelan. Terus tentang tablet, ini model ELP1. Versi Androidnya itu 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Oktober 2020. Terus kalau kita cek di sini ada updatean apa enggak. Nah, di sini ya ini sudah versi terbaru. Oke, kita cek di penyimpanan. Ini kosongnya itu masih 26 GB dari total 32 GB ROM. Oke, kita lihat di bagian kamera. Ini kamera belakang 5 megapiksel. Oh, ini udah autofocus. Kalau di sini sih untuk ukuran 5 megapiksel sebuah tablet ini udah lumayan ya, lumayan bagus. Ya, karena memang kalau sebuah tablet itu tidak mengedepankan di bagian kamera. Kalau ini jujur sih ini lumayan bagus untuk belakang. Kalau untuk depan kok jadi gini ya. Warnanya jadi kemerah-merahan. Ini bahkan terlalu over merahnya. Kita coba jepret. Oke, terus untuk perekaman video depan ini bisa merekam hingga resolusi VGA aja. Dan ada AIS, tapi saya nggak yakin ya di sini AIS itu bisa bekerja dengan maksimal, stabil. Oke, terus untuk bagian belakang kira-kira bisa merekam hingga resolusi video. Ini mentok di HD aja. Dan juga ada AIS. Oke, ini saya install aplikasi tambahan dulu ya, dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi. Nah, di sini langsung kita lihat aja di aplikasi yang sudah saya install. Kira-kira ini hardware-nya pakai apa? Kita cek menggunakan AIDA 64. Oke, sistem. Nah, di sini tuh RAM-nya 2 GB ya. Terus free-nya ini masih ya aplikasi bawaan, belum ada aplikasi sosial media yang berjalan. Ini free-nya masih lumayan longgar sekitar 900 MB. Karena memang wajar pakai Android Go Edition itu memang ringan. Terus ROM-nya 32 GB. Dan CPU ini pakai MediaTek MT8321 4 ARM Cortex A7 atau quad core dengan clock speed 1,3 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer. Yang artinya ini prosesor masih 32 bit ya, Cortex A7, belum A53 yang itu udah 64 bit. Dan prosesor ini tuh basisnya sama dengan, ini malah ada iklan, MT6580 yang memang jadul banget. Nah, kalaupun support dengan kartu SIM MT6580 ataupun MT8321, ini belum support dengan jaringan 4G ya, masih mentok di 3G aja. Terus resolusi layar 800 x 1280. GPU-nya Mali 400 MP. Jadi prosesor ini ya kegunaannya cuma buat cocoknya buat belajar online aja. Kalau untuk ngegame ya game yang ringan banget, ringan pakai banget ya. Game sekelas Mobile Legends jelas ini nggak akan ngangkat. Oke, kemudian kita cek di aplikasi multitouch ini kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Nah, ini mentok di 5 titik sentuhan. Ini udah cukup sih ya. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor. Nah, di sini sensornya juga
nipis banget atau minim. Nggak ada sensor giroskop ya, nggak bisa berlebih. Sensor cahaya pun di sini nggak ada. Jadi untuk auto brightness tadi sudah saya lihat di pengaturan, itu berarti pakai kamera depan ya, karena ya memang nggak ada sensor cahaya. Oke, kita coba lagi di aplikasi ini, Real Piano. Ya lumayan hiburan buat anak-anak ya, buat main ini piano. Kira-kira responsivitas layarnya ini enak apa enggak? Ini volumenya mentok ya. Kalau dimentokin ini kok rasanya agak pecah ya. Kita coba. Nah, kalau responsivitas layarnya ini ya lumayan enak ya. Lumayan lah buat anak-anak kalau untuk mainan Real Piano. Oke, lanjut kita coba untuk nonton YouTube. Ini tadi nggak saya tes AnTuTu Benchmark karena ya pasti itu nggak bisa stuck di tengah jalan. Buat apa juga ngetes AnTuTu Benchmark kalau kita udah lihat prosesornya ya seperti itu. Oke, ini kita coba lihat HDR video 60 fps. Nah, kita lihat ini aja. Kalau buat nonton YouTube ini enak sih ya, karena layarnya itu lebar 8 inch. Ayo, miring-miring. Ini apa pengaturan? Oh, di sini ternyata belum nyala. Pantesan nggak bisa kita miringkan. Memang responnya agak lambat ya. Oh, miring. Oke. Kalau buat nonton video ini enak sih, 8 inch. Dan untuk warnanya ini juga lumayan tajam. Kita coba setting di... Nah, kalau YouTube yang baru itu meskipun resolusi layarnya misal mentok di 720, itu bisa nonton YouTube hingga resolusi 4K ya. Beda kalau YouTube zaman dulu itu menyesuaikan resolusi dari si HP-nya untuk mentok nonton video di YouTube ya. Ini kita coba nonton di resolusi 720 aja dah. Nah, ini kalau di resolusi 720 pantesan 60 fps ya. Ini agak patah-patah. Nonton di sini aja 480. Nah, kalau 480 ini aman sih. 720 pun atau Full HD mungkin aman kalau bukan 60 fps, di 30 fps aja. Tadi kalau di 60 fps agak patah-patah. Dan memang untuk kualitas speaker ini memang nggak keras ya. Dan juga kerasa cempreng. Oke, kita tutup aja. Oase OWA-Pad. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya memang ini cocoknya buat anak-anak ya. Di box-nya aja di sini memang tertulis untuk belajar dan bisnis. Dan di sini cuma mendukung WiFi aja, belum mendukung SIM. Jadi memang untuk belajar di rumah aja dengan koneksi WiFi. Oke, itu aja untuk video kali ini, unboxing dan hands-on dari Oase OWA-Pad, produk terbaru dari Oase. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.